Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran IPA kelas 7. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mereview kembali materi yang akan diujikan nanti dalam PAT. Jadi nanti hanya ada 4 bab yang akan diujikan. Bab yang pertama yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Bab yang kedua yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bab yang ketiga yaitu tentang pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah pemanasan global. Nah, itu anak-anak nanti yang akan keluar dalam PAT. Tapi untuk video kali ini Ibu hanya akan membahas satu materi saja, yaitu dalam bab 1 tentang perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, mari anak-anak kita saksikan video berikut ini. Adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Berikut ini adalah bagian-bagian sel hewan serta fungsinya. Yang pertama yaitu membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Yang kedua, sitoplasma. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya seluruh kegiatan metabolisme sel. Yang ketiga, mitokondria. Ini sebagai tempat respirasi atau pernafasan. Yang keempat, ribosom untuk sintesis protein. Yang kelima, retikulum endoplasma, yaitu untuk membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. 6. Badan Golgi untuk membantu sintesis protein. Yang ketujuh, lisosom meregenerasi sel yang rusak. Yang kedelapan yaitu sentriol, ini untuk mengatur pembelahan sel. Dan yang kesembilan yaitu nukleus untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Berikut adalah bagian-bagian sel tumbuhan dan fungsinya. 1 yaitu dinding sel, fungsinya untuk melindungi badan sel. Yang kedua, membran sel, ini melindungi sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Yang keempat yaitu ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, retikulum endoplasma membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Yang keenam yaitu badan Golgi, ini berfungsi untuk membantu sintesis protein. Yang ketujuh yaitu nukleus sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Dan yang kedelapan yaitu vakuola sebagai cadangan makanan. Anak-anak, berikut ini adalah tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada tumbuhan, yang pertama memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, vakuola berukuran besar dan permanen, sedangkan vakuola pada hewan berukuran kecil dan tidak permanen. Yang ketiga, mempunyai plastida, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, sedangkan pada hewan tidak mempunyai plastida. Yang terakhir, yaitu tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada hewan mempunyai sentriol. Anak-anak, selain adanya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi juga memiliki beberapa persamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki nukleus atau inti sel. Yang kedua, adanya membran plasma atau membran sel. Yang ketiga, adanya sitoplasma. Yang keempat, memiliki mitokondria. Kelima itu ribosom. Yang keenam, adanya badan Golgi. Dan yang ketujuh, memiliki retikulum endoplasma. Demikian anak-anak pembahasan tentang perbedaan dan persamaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam menghadapi PAT nanti. Terima kasih anak-anak, semoga sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.